Yang saya hormati Saudara Hilbertus SPB sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini membawakan materi kita menyangkut budaya positif, yang mana budaya positif itu adalah bagian bukan hanya sebagai bahan pembelajaran dalam guru penggerak, tetapi itu juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam tingkat satuan pendidikan, di mana bagaimana kita mencari solusi atau memperbaiki kesalahan atau permasalahan yang dihadapi siswa dalam keseharian kita, dalam kapasitas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan yang dimana kita ditempatkan. Ini tidak merupakan kata sambil memohon Tuhan, leluhur dan tanah ratu. Hari ini saya buka kegiatan budaya positif yang dipaparkan oleh Saudara Hilbertus SPB. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pada hari ini boleh melakukan pembahasan tentang materi yang berkaitan dengan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas segala berkat dan cintanya kita semua dalam keadaan yang sehat dan boleh hadir di tempat ini untuk mendukung program kegiatan saya sebagai calon guru penggerak berkaitan dengan pemaparan budaya positif. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah dengan hati terbuka menerima saya untuk boleh melaksanakan kegiatan pembebasan ini di sekolah ini, karena saya juga berasal dari sekolah ini dan ketersediaan Bapak Ibu untuk mau menerima saya berbagi dengan teman-teman sekalian. Jadi baik, materi tentang penerapan budaya positif ini, restitusi 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol restitusi itu adalah suatu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi restitusi 5 posisi kontrol. Jadi supaya kita dapat mengenali bagaimana siapa diri saya sebenarnya. Jadi restitusi 5 posisi kontrol ini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pembuku, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu manajer. Jadi kontrol itu berkaitan dengan mengendalikan diri, bagaimana kita mengendalikan diri. Kontrol diri seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada 5 di sini, disampaikan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah pembuku. Jadi kita butuh biasanya kadang sebagai pembuku. Pembuku ini nilainya paling rendah, standar yang paling rendah. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menekan murid. Pada saat aturan ini boleh ngomong. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya juga, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap saja. Jadi kalau kita seperti itu, gaya kita seperti itu ada orang yang cirinya pembuku. Yang kedua itu pemantau. Itu mengutamakan aturan. Jadi dia itu berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan aturan. Jadi dia mau ngomong segala sesuatu itu berdasarkan pada aturan. Aturan sudah dibuat bahwa kalau tidak. Yang ketiga, membuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anda. Jadi orang yang membuat merasa bersalah seperti itu. Sehingga membuat orang lain merasa bersalah. Teman itu membangun hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Itu sebagai seorang teman. Jadi kita kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pembuku, kadang juga sebagai pemantau. Ada semua di kita. Membuat merasa bersalah. Yang terakhir itu adalah manajer. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi yang paling ideal dari 5 kebutuhan dasar ini, yang wajib, yang harus kita menjadi milik itu adalah kebutuhan dasar 5 posisi kontrol yang kelima, yaitu adalah manajer. Itu yang diharapkan oleh program ini dan harus kita gunakan pada posisi manajer. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol ini, kita dengarkan video. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Saya terlambat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam musik teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menandakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, video tadi menggambarkan kepada kita bagaimana kita sudah mengenali posisi kita ada di mana untuk sementara ini. Entah di pemukul, entah sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Tapi saya pikir pasti dari kelimanya ini kita sudah menjalankan semuanya. Tapi kita sudah tahu bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi yang itu yang diharapkan supaya kita dapat menerapkan dalam proses belajar mengajar kita di lingkungan sekolah kita ini. Dan kita diajak untuk mengisi kolom ini. Ada pernyataan atau kalimat, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di posisi kontrol yang mana ini? Saya kecewa. Ya, pembuat rasa bersalah. Kita tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu di posisi kontrol yang mana? Pemantau. Ayolah lakukan demi saya. Ke teman tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Pemukul. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Jadi posisi manajer itu yang paling ideal untuk kita ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah mendengarkan pemaparan yang begitu luar biasa dari Pak Robert mengenai budaya positif, saya bisa menyampaikan sedikit tanggapan. Yang menurut saya merasa tertarik itu yaitu pada bagian ketika kita menonton video yang tadi yang berkaitan dengan 5 fungsi kontrol, yaitu yang mana saya bisa memberikan tanggapan bahwa dari video yang kita nonton itu, dari 5 video singkat yang kita nonton itu, kita sebagai pendidik mungkin bisa merefleksikan diri ketika kita menonton video itu. Yang berikutnya juga kita bisa bercermin dari video yang kita nonton tadi, yang mana ketika kita menonton secara langsung video pembelajaran tadi, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, atau bisa juga kita sebagai peserta didik, yang mana kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah dalam keseharian kita dengan peserta didik kita di kelas, apakah kita ini sudah sangat keras dengan anak kah? Kita sudah bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum kah? Atau pembuat masalah kah? Ataukah kita juga sudah bisa menjadi seorang teman yang baik untuk siswa kita? Intinya dari video itu adalah saya mengatakan bahwa kita bisa bercermin dari video itu untuk merefleksikan diri kita, supaya kita ke depannya itu kita bisa berbuat hal yang lebih baik lagi. Dari hal negatif kita bisa memperbaiki diri menjadi hal-hal yang positif, sehingga berguna untuk perkembangan akademik maupun perkembangan psikologi dari peserta didik.